with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah 1 hari penuh, Gubei telah merekrut total 600 orang. Mayoritas dari mereka adalah dari alam Heavenly Fate dan 3 dari mereka adalah ahli alam Heavenly Star. Karena berbagai alasan, ketiga ahli alam bintang surgawi itu belum pernah bergabung dengan faksi sebelumnya. Namun, setelah melihat persyaratan dari Liga Iblis, mereka memutuskan untuk bergabung. Faksi lain hanya merekrut sekitar selusin orang dalam sehari. Tapi hanya dalam 1 hari, ukuran Liga Iblis telah membengkak menjadi lebih dari 600 orang. Sudah waktunya mereka pindah dan menempati 1 atau 2 danau dewa. Pasukan Gubei yang baru dibentuk menarik perhatian berbagai faksi lainnya. Namun, karena status Gubei, tidak ada yang berani memulai konflik dengan Liga Iblis. Apakah kamu bercanda? Gubei adalah penerus pertama dari klan Gu. Jika mereka memprovokasi dia sekarang, apa yang akan terjadi ketika dia menjadi patriark klan Gu? Bukankah mereka akan mengundang balas dendam seperti badai? Mili telah mempertimbangkannya, itulah mengapa dia meminta Gubei untuk membantunya merekrut. Adapun mereka yang tidak berhubungan baik dengan mereka, seperti Gu Heng dan Murong Yu, tidak masalah apa yang mereka lakukan. Orang-orang itu masih akan melawan mereka. Hanya pasukan yang tidak memiliki konflik dengan mereka yang akan berhati-hati untuk tidak menyinggung perasaan Gubei. Sebaliknya, mereka bahkan mungkin mengirim beberapa orang untuk menjalin hubungan yang baik. Setelah Liga Iblis akhirnya memulai ekspansi gilanya, itu akan menjadi besar. Orang-orang seperti Gu Heng, Hua Ling, dan Murong Yu memiliki mata yang memerah. Liga Iblis baru terbentuk baru-baru ini dan mereka telah berkembang sedemikian rupa. Jika ini terus berlanjut, apakah orang-orang seperti mereka akan memiliki tempat tersisa di masa depan Sekte Bulu Ilahi? Hati mereka akan sangat sedih. Halaman Xiao Yu. Setelah akar dewa ditempatkan ke lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, pikiran-pikiran tertentu terus melintas di benaknya. 1 akar dewa tidak cukup. Dia membutuhkan beberapa lagi, paling tidak. Dengan gitu, mereka akan terus menghasilkan banyak batu spiritual yang bisa dia gunakan untuk mendukung kekuatan yang sangat besar. Setelah mengalami kekalahan di kehidupan sebelumnya, Nili memahami sesuatu. Berjuang sendirian bukanlah cara untuk menang. Jika dia ingin menang melawan Kaisar Sage, Nili harus membangun kekuatannya sendiri yang sangat besar yang bisa melawan dia. Hanya dengan gitu, dia akan dapat menghancurkan segel yang telah dikenakan Kaisar Sage pada ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Kaisar Sage memiliki kendali atas ruang di dalam dunia reruntuhan draconik. Dia adalah penguasa sejati tanah suci iblis leluhurnya. Dalam kehidupan sebelumnya, hanya penduduk tanah dewa leluhurnya yang misterius yang memiliki kekuatan untuk menghadapi Kaisar Sage. Namun, gadis suci tanah dewa leluhurnya tiba-tiba menghilang dan seluruh tanah dewa leluhurnya dibakar ke tanah oleh api emas. Baru saat itulah Kaisar Sage menjadi eksistensi yang paling mendominasi. Sebelum tanah dewa leluhurnya dihancurkan dan kegelapan turun, Nili harus membangun kekuatannya sendiri yang bisa menghadapi Kaisar Sage. Langkah pertama adalah naik ke posisi Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi. Selama bulan berikutnya, Nili, Gubei, dan Lu Piao mengatur ulang seluruh Liga Iblis dan memberikan teknik budidaya martial Ancestor Realm kepada anggota. Setelah itu, mereka memilih anggota dengan karakter yang layak dipersiapkan, dan bersiap untuk mengubah mereka menjadi elit sejati dan tulang punggung Liga Iblis. Seluruh Liga Iblis memasuki pelatihan intensif. Selama periode ini, Li Xingyun mengunjungi beberapa kali untuk mengajari Gubei dan Lu Piao bagaimana memimpin bawahan mereka, bagaimana tidak memihak dengan hadiah dan hukuman, dan kapan harus mundur atau maju sebagai tentara. Gubei dan Lu Piao tumbuh sedikit dari pelajaran ini. Meskipun Liga Iblis belum benar-benar melangkah ke dunia luar, mereka telah menarik perhatian Institut Skisoul dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Gubei menatap Nili sambil tersenyum pahit. Nili, Liga Yin merilis pemberitahuan yang menyatakan bahwa jika kita berani pergi ke dunia luar, mereka akan memburu kita. Liga Yin. Nili mengerutkan alisnya untuk sesaat. Kekuatan macam apa itu? Itu milik klan Yin.
Keberadaan mereka adalah yang kedua dari 3 keluarga besar. Yang memimpin disebut Yin Wufeng, dan dia adalah penerus pertama dari klan Yin. Dia secara kasar berada di alam sungguh surgawi dan memiliki hubungan dekat dengan Gu Heng. Karena Gu Heng milik klan Gu, bukan ide yang baik baginya untuk menunjukkan wajahnya. Itu sebabnya dia meminjam tangan dari Liga Yin untuk menekan Liga Iblis kita, kata Gu Bei. Saya mengerti, tapi ini tidak banyak. Perkelahian yang cukup diberikan jika kita ingin mendapatkan pijakan di dunia luar. Saat ini, akan terlalu sulit bagi kita untuk menghadapi klan Yin secara langsung. Oleh karena itu, kita perlu mengandalkan tangan Li Xingyun untuk membantu kita berkembang secara perlahan. Aku sudah berbicara dengannya, dan bawahannya akan membawa kita ke dunia luar. Bagaimana denganmu? Gu Bei penasaran bertanya. Nili misterius tersenyum. Aku punya urusan lain yang harus kuurus. Gu Bei sedikit penasaran, karena dia tidak tahu apa yang Nili rencanakan. Namun, dia tidak bertanya. Hari perlahan-lahan menjadi gelap. Nili berkunjung ke halaman Li Xingyun. Bersama dengan Li Xingyun, mereka menuju ke dunia luar. Saudara Nili, saya sudah menghubungi penjual untuk Anda. Mengapa Anda ingin membeli danau dewa yang hampir kering? Li Xingyun bertanya karena penasaran. Dewa danau yang hampir kering hanya bisa menghasilkan beberapa ribu batu spiritual setahun, belum lagi fakta bahwa mereka harus mengirim beberapa orang untuk menjaganya. Tidak ada banyak keuntungan di sana. Namun, itu karena Li Xingyun kaya dan kaya. Bagi orang-orang seperti Hualing, danau dewa yang hampir kering sangat penting bagi mereka. Tentu saja ada gunanya, tapi aku berharap saudara Li merahasiakannya. Nili ringan tersenyum, karena dia telah menempatkan akar dewa kelukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, itu membentuk danau dewa baru dan memproduksi 2 hingga 3 ribu batu spiritual per bulan. Dan itu bukan hanya batu spiritual. Nili terkejut. Biasanya, danau dewa jarang menghasilkan sesuatu seperti esensi batu spiritual. Bahkan dewa danau kelas tinggi memiliki peluang 1:1000. Namun, dewa danau dalam lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains benar-benar menghasilkan 3 esensi batu spiritual dalam sebulan. 1 esensi batu spiritual setara dengan 1000 batu spiritual. Setelah jumlahnya diurutkan, jumlah batu spiritual yang dihasilkan danau dewa sangat mengejutkan. Bahkan dewa danau kering yang paling mahal hanya membutuhkan sekitar 6 atau 7 ribu batu spiritual untuk dibeli. Yang dibutuhkan Nili adalah 2 bulan untuk mendapatkannya kembali. Dan dia masih mendapat untung di atas itu. Di bawah pimpinan Li Xingyun, Nili bertemu dengan seorang pemuda berjubah biru. Pemuda ini menunjuk gunung di kejauhan dan berkata, itulah Dewa Hujan Api. Karena Anda adalah teman bos Xingyun, saya akan memperingatkan Anda. Danau dewa ini tidak memiliki banyak prospek. Itu hanya menghasilkan 2000 batu spiritual setahun. Jika Anda menginginkannya, 5000 batu spiritual akan berhasil. Pemuda berjubah biru ini, menjaga dewa danau ini bersama dengan 7 orang lainnya. Mereka bergantung padanya untuk mendapatkan beberapa batu spiritual. Li Xingyun menatap pemuda berjubah biru itu dan berkata, Teng Ze, Nili adalah saudaraku. 3500 batu spiritual, tidak ada harga kedua. Mendengar kata-kata Li Xingyun, Teng Ze merenung sejenak. Kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, baiklah kalau gitu. Karena bos Li Xingyun berkata gitu. Nili membayar 3500 batu spiritual kepada Teng Ze dan menyelesaikan transaksi. Kelompok Teng Ze pergi. Orang-orang itu telah menjaga dewa danau ini. Meski sudah hampir kering, masih ada saja orang yang berusaha merebutnya. Siapa yang tahu kapan itu akan mendarat di tangan orang lain. Mereka seharusnya senang dengan 3500 batu spiritual di saku mereka. Mereka mungkin tidak bisa meminta yang lebih baik. Li Xingyun tersenyum, meskipun kita bisa merebutnya dari mereka, metodemu lebih adil. Mereka yang pantas mendapatkan bantuan, mereka yang tidak adil layak untuk diabaikan. Kita tidak bisa menggertak dan mempermalukan orang lain hanya karena mereka lemah. Ya, Nili tersenyum sambil mengangguk. Kemudian, dia naik tinggi ke langit sebelum mendarat di Danau Dewa dan mulai membuat pola prasasti di atasnya. Mata Li Xingyun melebar saat dia melihat Nili. Apa yang Nili rencanakan? Kemudian, Li Xingyun melihat Nili mengambil akar dewa dari Danau Dewa Hujan Api dan dengan cepat menyimpannya. Dia bertanya dengan kaget, apa itu?
Dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada hal seperti itu di Dewa Danau. Ini adalah akar dewa. Tanpa itu, Dewa Danau akan runtuh dengan sangat cepat. Anda benar-benar tidak bisa menceritakan rahasia ini kepada orang kedua. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Nili memperingatkan dengan nada serius. Dipahami, Lee Xingyun tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut saat dia menganggukkan kepalanya dengan serius. Akar dewa lain diperoleh. Bukan hanya itu, tapi itu melalui transaksi, bukan paksaan. Itu adalah metode yang lebih cepat dan tidak menyinggung siapapun. Selanjutnya, dengan bantuan Lee Xingyun, Nili memperoleh 7 akar dewa lainnya. Menambahkan 2 yang sebelumnya, Nili memiliki total 9 akar dewa. Akar dewa ini akan dipelihara dan tumbuh di lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Di masa depan, mereka akan menghasilkan batu spiritual dalam jumlah tak terbatas. Tentu saja, Nili tidak berencana untuk mengakhirinya. Dia berencana untuk mengambil lebih banyak akar dewa. Nili berpikir sejenak sebelum dia berkata kepada Lee Xingyun, "Saudara Lee, apakah Anda memiliki dewa danau untuk menjual saya?" Lee Xingyun membuat ekspresi sulit saat dia berkata, "Saya tidak akan menyembunyikannya dari saudara Nili. Saya mengendalikan total 3 danau dewa kelas rendah. Ini semua cukup bagus dan menghasilkan 20 hingga 30 ribu batu spiritual setahun. Mereka adalah fondasi kekuatan besar yang saya kendalikan. Tapi jika saudara Nili menginginkannya, aku bisa memberikannya padamu." Nili telah memberinya roh iblis keturunan naga tingkat dewa. Bagaimana mungkin danau dewa kelas rendah dibandingkan? Tidak perlu dihadiahkan. Saya akan membeli dari saudara Xingyun. Dari segi harga, bagaimana dengan 100 ribu batu spiritual? Kata Nili sambil tersenyum ringan. Dia bertanya-tanya berapa banyak batu spiritual yang bisa dihasilkan oleh Dewa Danau yang hampir tidak mengering. Tidak perlu untuk itu. Saya bersikeras untuk menghadiahkannya. Saudara Nili telah memberiku roh iblis keturunan naga tingkat dewa. Jika saya, Lee Xingyun bahkan tidak bisa mengambil satu dewa danau kelas rendah, saya akan terlalu kecil. Untungnya, saya telah menemukan danau dewa kelas menengah tak berawak di kedalaman dunia luar. Satu-satunya masalah adalah danau dewa dijaga oleh binatang iblis garis keturunan naga dan aku tidak bisa memutuskan untuk menyerangnya. Kebetulan aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memimpin anak buahku menyerang dewa danau kelas menengah itu. Lee Xingyun tersenyum. Meskipun Lee Xingyun tampak santai, Nili mengerti bahwa karena Lee Xingyun tidak mau menyerang dewa danau kelas menengah itu, ini berarti bahwa penjagaan Dragon Bloodline Demon Beast bukanlah masalah kecil. Nili berpikir sejenak, lalu membuka mulutnya dan berkata, "Aku tertarik dengan dewa danau kelas menengah itu. Bisakah saudara Lee membawa saya ke sana dan membiarkan saya melihatnya?" Lee Xingyun sedikit terkejut saat mendengar itu. Dia segera menjawab, "Saudara Nili, lebih baik jika kamu tidak pergi. Tempat itu terlalu berbahaya." Nili menatap Lee Xingyun dan tersenyum ringan. Bahaya tidak bisa dihindari. Tapi sekarang, saya sudah di dua nasib, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Jika Lee Xingyun bisa melindungiku dan membantuku mencapai jantung Dewa Danau, itu akan sangat dihargai. Mendengar kata-kata Nili, hati Lee Xingyun sedikit bergetar saat melihat Nili dan memahami arti sebenarnya. Karena Nili memiliki cara untuk menghapus akar dewa, yang perlu dilakukan Lee Xingyun adalah mengantar Nili ke jantung Danau Dewa. Mencoba untuk mendapatkan Dewa Danau kelas menengah itu masih akan agak sulit, karena ada banyak binatang iblis garis keturunan naga dari alam sumbu surgawi yang menjaganya, dan bahkan salah satu dari alam Dao Naga. Jika Lee Xingyun ingin menjatuhkan Dewa Danau kelas menengah itu, kekuatannya sendiri tidak cukup. Dia harus membentuk aliansi dengan kekuatan lain. Tapi jika dia bergabung, maka pembagian hadiah dari Dewa Danau kelas menengah itu tidak lagi menjadi keputusannya sendiri. Itu juga mengapa Lee Xingyun tidak bisa memutuskan untuk menyerang Dewa Danau kelas menengah. Dibandingkan dengan mengambil alih Danau Dewa, memasuki jantungnya akan jauh lebih mudah. Karena Nili membutuhkan bantuannya, bagaimana dia bisa menolak? Baik, karena kakak Nili membutuhkannya, aku akan melakukan perjalanan dengan anak buahku dan membantu kakak Nili menangkap akar dewa dari Dewa Danau itu. Lee Xingyun mengangguk, "Kapan kita akan pindah?" 2 hari dari sekarang, kata Nili setelah berpikir singkat.
Setelah ditempatkan di lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains, Dewa Danau kelas menengah pasti akan menghasilkan jumlah batu spiritual yang mengejutkan. Oleh karena itu pasti sepadan dengan risikonya. Lee Xingyun mengangguk. Baik, saya akan pergi dan mengumpulkan anak buah saya untuk memperjuangkan kesuksesan ini. Nili mengikuti Lee Xingyun dan mencapai Dewa Danau yang dijaga oleh 5-600 orang. Mereka semua adalah bawahan Lee Xingyun. Danau Dewa ini juga merupakan salah satu tempat persembunyian Lee Xingyun di dunia luar. Lee Xingyun mulai mengumpulkan anak buahnya dari daerah itu. Sejak Nili telah memperoleh akar dewa itu, dia bisa merasakan jejak energi yang mengalir keluar dari lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan dan menyehatkan jiwanya. Tiba-tiba, dia merasakan beberapa wawasan, jadi dia duduk di area kosong di dekat Danau Dewa dan mulai mengolah teknik budidaya Dewa Surgawi. Di antara semua teknik kultivasi Dewa Surgawi adalah salah satu yang paling kuat antara langit dan bumi. Seiring waktu berlalu, Nili perlahan melayang ke udara sebagai gelombang energi kekerasan dan agung berputar di sekelilingnya. Pola prasasti yang rumit berputar di alam jiwanya, di sekitar pohon anggur misterius. Perlahan, kuncup bunga pertama pohon anggur itu mekar dan mengeluarkan aroma yang jernih dan segar yang memenuhi seluruh alam jiwanya. Setelah itu, dua jiwa takdirnya juga mulai menyala saat kotoran di dalamnya perlahan-lahan dihilangkan, dan mereka dimurnikan. Saat aroma itu dilepaskan, Nili merasakan seluruh tubuhnya memanas seolah-olah dia dilalap api. Ranah jiwanya terasa seperti meledak. Wajah Nili menjadi pucat pasi dan butiran keringat menetes dari wajahnya. Meskipun dia tidak tahu seperti apa jalur kultivasi yang dia jalani, Nili masih mengandalkan indranya untuk terus menyempurnakan jiwa takdirnya. Jiwa nasib ketiga mulai terbentuk di dalam ranah jiwanya. Waktu berlalu, 1 jam, 2 jam. Jiwa nasib lain dinyalakan di ranah jiwa Nili. Dia tidak menyangka dirinya memasuki 3 nasib gitu cepat. Selanjutnya, jiwa nasib ini sebenarnya berwarna kuning, merah, biru, dan kuning. Jiwa takdir mistis ini membingungkan Nili. Dia juga bisa merasakan kultivasinya sendiri keluar dari kendalinya. Terkadang, itu akan sangat lambat. Tidak peduli berapa banyak batu spiritual yang dia serap, kultivasinya tidak akan bergerak. Di lain waktu, dia secara ajaib naik peringkat tanpa tantangan sama sekali. Apakah karena lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains? Namun, itu masih merupakan hal yang baik bahwa kultivasinya telah meningkat. Nili terus mengkonsolidasikan kultivasinya pada 3 nasib. Tiba-tiba, di luar Dewa Danau, sosok yang kuat terbang. Seorang gadis cantik. Siapa kamu? Bawahan Lee Xingyun segera mengepungnya. Long Yuyin berdiri diam saat dia mengamati orang-orang di sekitarnya. Akhirnya dia berkata, namaku Long Yuyin. Aku di sini untuk mencari Nili. Aku muridnya. Semua orang saling bertukar pandang. Mereka telah mendengar bahwa Long Yuyin berasal dari keluarga Dragon Seal. Seperti apakah dia benar-benar murid Nili, mereka tidak tahu apakah itu benar. Namun, karena budidaya Long Yuyin hanya di alam Heavenly Fate, itu sepenuhnya dalam kendali mereka. Salah satu ahli alam Heavenly Star berkata, Tuan muda Nili saat ini sedang berkultivasi. Anda tidak bisa mendekatinya. Anda mungkin hanya duduk di sini untuk menunggu kultivasinya berakhir. Oke, Long Yuyin mengangguk sebagai pengakuan. Long Yuyin duduk di batu puluhan meter dari Nili dan menatapnya saat dia berkultivasi. Aura pada Nili membuatnya merasakan tekanan yang kuat. Dia tidak tahu teknik kultivasi apa yang dipraktikkan Nili. Long Yuyin baru menyadarinya baru-baru ini. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya hanya memberinya konfirmasi. Pemahaman Nili tentang martial Dao telah mencapai ketinggian yang benar-benar tak terbayangkan. Sejak awal, selain dari master aslinya, dia adalah satu-satunya yang dia terima. Hanya Nili yang bisa membawanya ke puncak martial Dao. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjadi murid Nili. Meskipun Nili adalah murid Ying Yueru, dan itu akan mengacaukan senioritas di antara mereka, Long Yuyin tidak peduli. Untuk seseorang seperti dia yang terobsesi dengan martial Dao, hal seperti itu sepele. Bagaimana pandangan umum itu bisa menghalangi tekadnya terhadap martial Dao? Saat ini, Nili masih di tengah budidaya, oleh karena itu, dia hanya bisa dengan patuh duduk di samping dan menunggu.
Nili masih tenggelam dalam kultivasinya saat ia terus-menerus mengoperasikan jiwa takdir ketiganya yang baru terbentuk. Kekuatan jiwa takdir melonjak saat menghiasi dirinya di sekitar pokok anggur. Nili merasakan gelombang energi memasuki naga Jiao Suci Bloodwing. Kekuatan roh iblisnya meningkat seperti orang gila. 1 nasib, 2 nasib, 3 nasib. Secara bertahap, itu melampaui budidaya Nili sendiri, hanya berhenti setelah mencapai 5 nasib. Untungnya itu diikat oleh pokok anggur, jika tidak, naga Jiao Suci Bloodwing pasti akan berjuang bebas. Nili dengan cepat memadatkan kultivasinya dan menarik kekuatannya sendiri. Untuk menghindari membiarkan naga Jiao Suci Bloodwing lepas kendali, dia tidak bisa membiarkan kekuatannya meningkat lebih tinggi. Kekuatan roh iblis keturunan naga tingkat dewa memang hebat. Meskipun roh iblis panda bertaring dan setan bayangan juga berada di sekitar tingkat 5, kekuatan pertempuran naga Jiao Suci Bloodwing beberapa kali lipat di atas mereka. Setelah beberapa lama, Nili akhirnya membuka matanya. Ketika dia melakukannya, pipi Long Yuyin yang bersih dan anggun memasuki pandangannya. "Mengapa kamu di sini?" Nili bertanya dengan bingung. Long Yuyin berdiri kaku dan lurus sambil membusungkan dadanya. "Aku sudah memikirkan ini sejak lama ketika aku sampai di rumah. Saya telah memutuskan bahwa saya ingin Anda sebagai tuan saya. Tolong ambil saya sebagai murid Anda." Ketika Nili melihat betapa seriusnya Long Yuyin, dia sedikit terkejut. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, "Ini bertentangan dengan kebiasaan. Kamu adalah suster junior tuanku, tapi kamu ingin aku menjadi tuanmu." Nili melambaikan tangannya, "Lupakan saja." Menyelesaikan kata-katanya, Nili berbalik dan mulai berjalan pergi. "Tunggu." Long Yuyin menghentikan Nili. "Itu bukan masalah. Di jalur martial Dao, siapapun yang mencapai pemahaman tentang martial Dao bisa menjadi master. Tolong terima saya." Nili berbalik dan menatap wajah Long Yuyin yang cemas, namun pantang menyerah. Dia mengerti bahwa gitu Long Yuyin membuat keputusan, bahkan 9 banteng tidak bisa menyeretnya kembali. Wanita ini benar-benar terlalu terobsesi dengan martial Dao. Long Yuyin seharusnya merasakan bahwa selain Nili, tidak ada orang kedua yang bisa membimbingnya di martial Dao. "Apakah kamu bercanda?" Nili tersenyum sambil terus berjalan. Dalam hatinya, dia sebenarnya mulai bertanya-tanya apakah menerima Long Yuyin sebagai muridnya bukanlah ide yang buruk. "Saya tidak bercanda. Saya serius tentang itu." Long Yuyin segera menindaklanjuti. "Selama Anda bersedia menerima saya sebagai murid Anda, saya akan menyetujui apapun yang Anda minta dari saya." "Apa kamu yakin?" Nili menoleh saat ia melihat Long Yuyin dengan senyum yang tidak cukup tersenyum. "Saya yakin." Long Yuyin mengangguk, meskipun dia ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Selama itu bukan sesuatu yang akan mengkhianati sekte bulu ilahi atau keluargaku." "Betulkah?" Nili mengambil beberapa langkah menuju Long Yuyin, sampai dia hanya 1 langkah menjauh darinya. Dia hampir bersentuhan dengan dadanya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum sinis saat ia menundukkan kepalanya untuk melihat wajah Long Yuyin, hanya menyisakan jarak kecil di antara mereka. Saat ia melihat postur Nili, dada Long Yuyin naik turun saat wajahnya memerah sampai ke lehernya. Dia menundukkan kepalanya saat jantungnya berdebar kencang. Kedua tinjunya terkepal dan napasnya tampak sedikit lebih cepat. Namun, setelah dia memikirkannya, dia masih dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan menatap Nili. Kulit Long Yuyin berwarna putih mutiara. Dia indah dan dia samar-samar bisa mencium aroma seorang wanita dari tubuhnya. Nili harus mengakui bahwa selain amarahnya yang berapi-api, dia pasti cantik. Nili hanya menggoda Long Yuyin sedikit. Melihat betapa gugupnya dia tidak bisa menahan tawa saat dia menarik kembali pandangannya dan berbalik. "Baiklah kalau gitu." Meskipun dia memiliki temperamen yang keras kepala dan berapi-api, dia masih seorang gadis muda yang tidak berpengalaman. "Apa?" Long Yuyin mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara gemetar. Dia tidak pernah berharap Nili benar-benar setuju gitu lugas. "Aku bisa menerimamu sebagai muridku, tapi itu akan tergantung pada kinerjamu. Jika aku tidak puas, aku akan menendangmu keluar," kata Nili sambil tersenyum ringan. Semua acara berjalan seperti yang dia harapkan. Dia tahu bahwa Long Yuyin pasti akan mencarinya. Dia juga tahu bahwa gitu dia mengambil keputusan, tidak mungkin membuatnya menyerah. Hanya saja Nili tidak mengharapkan Long Yuyin untuk menggunakan metode guru dan murid.
Long Yuyin menatap siluet Nili sejenak, lalu dengan senang hati mempercepat langkahnya dan melanjutkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.